22 warga binaan Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi miras oplosan. Satu warga binaan meninggal meski sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah. Kanwil Ditjen Pas Sumbar membentuk tim investigasi khusus untuk mengungkap penyebab para warga binaan ini mengalami keracunan. Dari investigasi awal, korban mengalami keracunan karena mengoplos miras menggunakan cairan pembuat parfum. Sementara itu, pasca kejadian, 22 warga binaan lain harus dirawat di rumah sakit karena mengalami mual dan muntah. Dari sisa pembuatan parfum tersebut, sekitar 200 ml diambil oleh salah seorang tamping tanpa seizin petugas, di mana diminta oleh temannya itu untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan di sini. Tidak untuk membersihkan tato, tetapi sisa alkohol yang 70% itu untuk bahan parfum dicampur dengan minuman saset. Insiden keracunan massal di dalam Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi ini terjadi hari Selasa. Polresta Bukit Tinggi masih melakukan penyelidikan termasuk melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti dari tempat kejadian. 22 napi yang menjadi korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Yang sudah melakukan langkah-langkah awal ya, kita sudah cek lokasi TKP, kemudian kita sudah kumpulkan keterangan alat-alat yang berhubungan dengan kejadian ini, dan sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, masih pemeriksaan. Lebih lengkap terkait dengan keracunan massal yang menimpa 22 napi di Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi AKP Idris Bakara. Selamat malam Pak Idris. Selamat malam Mbak. Pak, saya boleh dikonfirmasi berarti berapa jumlah korban yang meninggal dunia dan bagaimana dengan kondisi mereka yang masih dirawat di rumah sakit? Oke, terima kasih Mbak untuk kami laporkan bahwa total korban dari kejadian keracunan alkohol ini sebanyak 22 orang Mbak. Korban meninggal dunia ada 2 orang atas nama Ilham, 35 tahun. Ini meninggal pada hari Selasa pukul 16.30. Hari Selasa. Dan ulangi pada hari Rabu. Terus yang kedua, korban kedua atas nama Ali Akbar, usia 34 tahun, meninggal dunia pada pukul 08.50 hari Kamis tadi. Dan selanjutnya 9 korban yang dirawat di rumah sakit dan 3 posisi dirawat kritis di rumah sakit, dan 11 napi sudah dikembalikan ke lapas. Kalau dari hasil penyelidikan sejauh ini Pak, sebenarnya apa? Bagaimana kronologi kejadiannya dan apa yang sebenarnya mereka campurkan sampai ada keracunan massal seperti itu? Jadi berdasarkan hasil penyelidikan awal kita di TKP, bahwa kegiatan dari kejadian ini diawali dari adanya salah satu oknum napi yang menyalahgunakan bahan baku pembuatan parfum yang memang ada di dalam rutan, yang dimana mestinya alkohol tersebut digunakan untuk bahan campuran pembuatan parfum. Namun disalahgunakan oleh oknum narapidana yang dimana diubah menjadi minuman secara dioplos menggunakan campuran seperti minuman saset, menggunakan air putih dan es batu. Jadi menggunakan bahan atau cairan yang sebenarnya digunakan untuk parfum ya Pak ya. Ini karena memang ada kegiatan yang melibatkan warga binaan sehingga ada zat untuk membuat parfum itu, atau bagaimana Pak? Kenapa bisa sampai ada di dalam lapas? Pada saat kita turun ke TKP, memang di sana ada kegiatan kerajinan tangan atau kerajinan yang dilakukan oleh napi untuk pembuatan parfum. Ada juga
beberapa kegiatan pembuatan sabun dan lain-lain, Mbak. Oke, Jadi memang ada bahan baku yang berupa alkohol dengan persen 70% kadar alkoholnya, Mbak. jadi maksudnya ada warga binaan yang mengambil tanpa sepengetahuan petugas lapas begitu ya? Untuk arah ke sana kita masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai lapas, Mbak. Ada berapa Pak petugas lapas yang diperiksa? Untuk saat ini kita sudah memeriksa 3 pegawai lapas dan 3 narapidana yang mengetahui kejadian tersebut, Mbak. 3 petugas Jadi lapas total ini berarti saksi. yang sedang bertugas ya Pak ya? Siap. Jadi pada saat kita minta keterangan, yang sementara kita minta keterangan adalah petugas lapas yang melaksanakan piket atau bertugas pada saat hari kejadian itu, Mbak. Baik. Sejauh ini selain 3 petugas lapas dan 3 narapidana, siapa lagi yang diperiksa? Untuk sampai malam ini kita masih melakukan pemeriksaan. Mungkin untuk jadwal selanjutnya beberapa piket lain ataupun napi lain yang mungkin mengetahui kejadian, Mbak. Jadi nanti berdasarkan pengembangan pemeriksaan yang hari ini akan kita tindak lanjuti untuk pemeriksaan besok hari, Mbak. Mhm. Dari 9 orang yang masih berada di rumah sakit, bagaimana kondisi mereka Pak? Untuk kondisi terakhir yang 3 orang di ICU dan 8 orang masih dirawat intensif, Mbak. Mhm. Kondisi yang 3 orang yang masih dirawat di ICU. Oke, mohon dikonfirmasi apakah betul bahwa diagnosa 2 korban yang meninggal ini karena mengalami gagal ginjal? Menurut informasi dari pihak medis, Mbak, untuk sementara didiagnosa menyebabkan meninggal dunia suspek histosikosi alkohol plus akut ONCD plus hiperkalim yang dimana menyebabkan masalah pada ginjal, Mbak. Itu keterangan awal dari pihak medis, Mbak. Apa yang Tapi dikeluhkan nanti oleh akan para kami- Maaf saya potong. Apa yang dikeluhkan para napi, Pak? Tadi kan ada Anda mengatakan bahwa ketika kejadiannya ini, insidennya ini terjadi hari Selasa, kemudian Rabu mereka mulai mengeluhkan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ketika mengeluhkan itu apa saja sebenarnya yang mereka keluhkan? Jadi pada saat di awal mereka mengalami mual dan muntah dan mengakibatkan beberapa napi tidak bisa beraktivitas. Bahkan ada juga napi yang sampai hilang kesadaran, Mbak, pada saat kejadian. Jadi sehingga ketika sudah semakin banyak yang mengeluhkan gejala tersebut, beberapa napi langsung dibawa ke rumah sakit, Mbak. Baik, saya konfirmasi berarti dari 22 napi yang sempat dibawa ke rumah sakit karena diduga mengalami keracunan, 11 orang sudah kembali ke lapas, 9 masih di rumah sakit, dan 2 orang meninggal dunia. Betul ya Pak? Betul, Mbak. Baik, terima kasih AKP Idris Bakara, Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak.